Dari situ pas gue buka, angin tuh kenceng banget. Set aja lewat tuh di belakang badan gue. Bodo amat lah gue gituin. Napsi-napsi aja dulu bahasa gue gitu bang. Gue cuci muka dari situ. Gue denger suara rintihan itu di belakang boneka King Kong. Jadi kayak suara cewek tuh kayak kesakitan. Kayak gitu. Dia berdiri di jalan bang. Dia duduk berdiri di jalan, dan jalannya tuh nggak kayak manusia tak nggak nampak gitu. Nggak nampak, dia cuma gini doang. Gue berdiri, gue nengok lah ke arah kaca itu. Jadi di belakang kasirnya si restoran itu kan memang kaca itu kontras banget, kelihatan kalau dari luar ya. Ada satu sosok yang berdiri di dekat kasir itu. Dia tuh memang bajunya tuh udah lusuh banget, udah kayak campur-campuran tanah. Loncat, tek, seng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Jadi seperti biasa nih, kita kali ini udah kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalaman beliau ketika bekerja sebagai staf kebersihan di salah satu mall daerah Jakarta Timur. Oke nih, kita sapa dulu samping gue udah ada Bang Bolet gitu. Halo Bang Bolet, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah jadi kali ini mau cerita tentang pengalaman ketika bekerja di salah satu mall gitu ya Bang? Betul Bang. Nah, itu kisi-kisinya gimana tuh Bang? Waktu itu kerja di mall di tahun 2011 Bang. 2009. Ya. Terus waktu gue bekerja di sana tuh banyak banget ngalamin hal-hal mistis gitu Bang, kayak gue diganggu sama sosok kuntilanak, sama sosok pocong, dan sosok anak-anak kecil yang sering main di wahana-wahana permainan di mall tersebut Bang. Oke, jadi lumayan banyak lah ya. Iya. Oke deh. Nah, ntar dulu dong ceritanya. Siap. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Bolet di sini, caranya gampang banget. Kalian mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita simak cerita dari Bang Bolet. Kejadian ini pada tahun 2011 Bang ya. Waktu itu posisinya gue baru lulus sekolah. Sempat gue nggak naik setahun lah waktu itu. Jadi gue telat masuk kerja. Sebenarnya gue bareng sama teman-teman gue tuh di 2010 tuh seharusnya udah lulus gitu kan. Dan dia udah masuk duluan tuh di salah satu mall tersebut gitu sebagai cleaning service. Kebetulan setahun di sana, memang ketika gue lulus, gue berpikirnya gini, gue mau kerja bareng teman-teman gue. Jadi gue nggak memilah gitu Bang, gue mau kerja di pabrik atau kayak gimana. Akhirnya ya teman gue tuh memang ngasih peluang gue sih pas ketika gue lulus itu. Jadi gue nggak bingung Bang, waktu itu sempat gue masuk pabrik. Pas di pabrik itu gue nggak nyaman Bang. Gue kerja tuh baru sehari di sana karena gue ngalamin gangguan juga lah waktu itu. Gue ngencingin salah satu makam. Dan gue nggak tahu kalau itu memang makam yang sudah dikeramatkan gitu. Terus dari situ kejadian itu gue baru kerja tuh di hari Jumat. Gue ingat banget. Gue kerja di hari Jumat. Memang ya kondisinya waktu itu gue kerja tuh di bidang ini Bang, bagian kardus gitu Bang. Pabrik dus kayak gitu. Packaging nih. Iya, packaging. Terus karena memang gue kebelet buang air kecil, waktu itu gue masuk ke salah satu tempat tuh. Jadi di belakang toilet tuh masih ada celah kan, karena di toilet itu ada orang. Gue nggak mau masuk ke sana karena ya mikirnya gini aja, kalau misalnya gue masuk ke sana itu tempat kecil banget Bang, berdesak-desakan, gue nggak suka gitu di dalam kan. Lebih baik gue ngambil jalur pintasnya lah, gue buang air kecil di belakang itu. Pas gue buang air kecil itu tiba-tiba gue ngerasain kayak badan gue panas aja. Terus setengah jam reaksinya gue abis buang air kecil itu, terus balik
pas mau Jumatan tuh. Kan karyawan tuh dikasih rehat. Gue istirahat jam 12. Itu mau ke masjid. Gue udah pakai baju koko. Gue udah siap lah buat sholat Jumat waktu itu. Tiba-tiba nih dari hidung keluar darah segar, Bang. Oh. Keluar darah segar dari hidung, dari kuping, dari mulut juga gue kayak batuk itu kayak keluar darah. Sampai kuping juga? Iya. Dan begitu gue pikir itu penyakit dalam kan. Tapi selama itu gue pikir gue nggak ngalamin sakit apa-apa. Tiba-tiba kok bisa kayak gitu. Nah terus akhirnya gue balik lah. Gue balik kebetulan di daerah rumah gue itu di daerah rumah gue itu kebetulan ya memang ada salah satu guru ahli spiritual gue gitu. Dia tuh sempat ngobrol sama gue, katanya lu ngencingin itu tuh kuburan. Gue nggak percaya, Bang. Gue balik lagi ke sana kan setelah gue habis diobatin sama dia tuh. Katanya benar memang makamnya tuh udah ketindih sama pohon-pohon itu, sama ilalang itu. Akhirnya dari situ gue memutuskan untuk mundurin diri, Bang. Gue dapat panggilan lagi nih dari teman gue, singkat ceritanya. Di malam itu gue nanya, di tempat tuh gimana, ada kerjaan nggak? Gue gituin. Terus dia bilang, ada loh. Tapi gue tanya dulu ke leader gue ya. Dia ngontak leadernya hari itu juga. Nah besoknya gue datang pagi itu disuruh untuk interview kan. Gue di by phone sama dia. Oh ini yang mau ngelamar di ini ya, di PT ini, dia bilang gitu. Sebagai office boy. Oh iya benar. Ya udah silakan mas, nanti datang ya jam 10. Gue suruh datang sana kan, interview kan. Gue tuh datang ke sana tuh gue udah tahu, Bang, medannya seperti apa gitu kan. Dan di sana tuh udah 4 lantai, Bang. Terus gue ditanya sama leadernya itu, dia bilang, kamu siap kerja berat kayak gini gitu. Ini office boy ini bukan main-main, dia bilang gitu. Cleaning service bukan main-main. Kita tuh ditugaskan untuk kebersihan gitu. Terus kamu juga harus hafal zona juga. Ya gue bilang, kalau untuk hafal zona sih Pak, ya saya nggak mungkin nggak hafal zona. Karena dari sekolah pun gue main ke situ, Bang. Jujur, kayak gue ya cabut sekolah, main ke dingdong, daerah situ lah pokoknya. Jadi memang dari kecil aktivitas gue mainnya di pasar situ, Bang, daerah situ. Terus dia bilang, oh ya udah, kalau memang kamu udah tahu wilayah-wilayahnya, berarti mulai besok kamu masuk ya, gitu. Gue hari pertama gue masuk itu kan kebetulan gue memang si pagi dibarengin sama teman gue. Terus teman gue nih nyeritain kehororan yang ada di situ gitu. Oh, dia ceritain tuh? Iya, dia nyeritain. Ini lu nanti hati-hati nih. Basement nih ada 2. Basement 1, basement 2. Yang paling horor di basement 2 itu hampir keseluruhan dibilang. Kalau yang di basement 1 itu horornya ada di sebelah kanan, tempat wahana main anak-anak. Terus kalau yang di lantai 3 itu di salah satu tempat makanan Jepang lah, gitu. Kita nggak sebutin ya. Nah itu horor juga tuh kata dia. Terus kalau di wilayah 2 tuh agak aman karena terang gitu, pencahayaan tuh ini banget, maksudnya terang banget lah gitu. Terus kalau di wilayah 1 paling atas, nah itu di tempat bermain anak-anak juga, sama di lorong dia bilang. Itu harus hati-hati di situ. Gue sih bodo amat Bang ya. Yang namanya hal-hal kayak gitu kan pasti ada lah ya. Cuman kan yang gue pikir, gue masuk ke sini tuh untuk kerja, buat nyari uang lah, buat nafkahnya, buat nafkah gue, buat ngasih duit buat keluarga gue gitu. Terus singkat cerita, besoknya gue masuk kan, gue ngobrol sama dia, nerangin dia tuh semua pengalaman dia selama di situ. Jadi dia memang senior gue Bang, udah hampir berapa tahun, dia hampir setahunan lah dari mall itu berdiri. Ya udah, gue ngobrol sama dia. Memang waktu itu kita itu masuk itu jam 6 pagi. Jam 6, setengah 6 itu kita udah stay di dalam. Setengah 6 itu kita buat prepare, biar tahu nih zona mana. Misalnya, wah bolot nih ada di basement belakang, atau di wilayah 1, 2, atau 3 gitu. Kebetulan pertama kali gue masuk itu di zona 1 paling atas, di tempat wahana mainan anak-anak kan. Di belakang tempat wahana mainan anak-anak itu memang ada janitor trolley. Janitor trolley itu tempat cleaning itu ngumpulin kayak pelannya dia, embernya dia, bucketnya dia gitu, terus ngambil air dari sana. Dan memang aksesnya ketika kita mau masuk ke dalam
janitor trolley itu kita harus melalui wahana permainan anak-anak dulu. Gitu. Pokoknya di wahana permainan anak-anak itu memang banyak ya patung-patung boneka lah, kayak princess, kayak gorila, banyak dah. Sempet pas gue mau masuk ke sana tuh auranya tuh udah gila sih. Maksudnya bikin merinding parah bang. Udah gak nyaman tuh. Karena memang pencahayaan gak ada. Pencahayaannya tuh cuma kayak bohlam 5 watt aja gitu, terangnya masih segitu doang. Jadi istilahnya kalau di mall itu ada lampu kuning sama lampu putih. Nah lampu kuningnya doang yang baru dinyalain sama dia. Gue masuk ke arah sana, gue udah ngerasa merinding nih. No, lu ambil air di sana ya gitu. Di mana? Di dalam situ. Oke bang, ambil air tuh ceritanya. Pas gue mau ngambil air, gue denger wahana nih. Jadi kayak ada tempat mandi bola anak-anak gitu. Itu kayak serak gitu kan, kayak ada bunyi gitu dari dalam situ. Gue berpikirnya cuman, oh mungkin tikus. Gue masih berpikiran positif di situ. Oh mungkin tikus. Gue sampai di janitor trolley itu, sempet gue cuci muka dulu, gitu kan. Karena gue juga telat bang, datang ke situ. Seharusnya gue jam 5 udah stay, gue setengah 6 baru sampai di situ. Ya udah gue cuci muka, terus gue denger kayak ada suara pintu kebuka. Gitu. Jadi pintu janitor trolley itu sama kayak pintu di rumah-rumah kontrakan gitu bang modelnya. Jadi kalau kebuka dikit agak goyang gitu. Ada suaranya gitu. Bunyi ya. Iya. Terus dari situ pas gue buka, angin itu kencang banget. Set aja lewat tuh di belakang badan gue. Bodo amat lah gue gituin. Nafsi-nafsi aja. Dulu bahasa gue gitu bang. Gue cuci muka, dari situ gue denger suara rintihan itu di belakang boneka King Kong. Jadi kayak suara cewek tuh kayak kesakitan. Kayak gitu kan. Gue pikirnya gini, mungkin karyawan staff di situ kali, apa dia tuh masuk pagi atau kayak gimana gitu kan, apa dia berantem sama cowoknya. Cuma pas gue tengok kiri kanan nggak ada sama sekali bang, nggak ada sama sekali. Nah dari situ gue coba balik lagi, gue mau pikiran positif, hal yang di luar nalar sih menurut gue. Tiba-tiba nih gue baru mau ngambil ember, pelan tuh baru mau gue masukin, tiba-tiba gue timpuk gayung, wah, udah kena ke badan. Serius bang, sini gue ketimpahan sama gayung dari dalam janitor trolley. Cabut gue langsung, kabur gue. Gue ngobrol sama senior gue. Gue pikir senior gue ada di dalam mau ngerjain gue gitu biar gue takut. Makanya dia ngasih sugesti gue kan tadi pagi kan seperti itu kan, horor kayak apa. Nggak taunya si temen gue ini lagi ngopi bang di ujung lorong sambil nungguin gue bawa ember itu bucket. Terus dia ngomong, lo lama banget lo. Oh sorry bang, gue pikir lu di sono tadi ngikutin gue. Kagak, emang apa? Lo baju lu basah. Gue disiram air bang dari dalam. Siram apaan? Pakai gayung bang. Gue disiram dari dalam janitor trolley. Ah lu jangan nakut-nakutin tentang gue habis cerita horor sama lu. Yaudah bang, kalau lu nggak percaya kita kesana bang. Gue nggak ngarang bang. Allah, gue bareng sama dia datang ke sana. Gue ngelihat apa namanya si gayung itu ada di tengah-tengah itu. Gue ngeliatnya sama dia berdua. Nah bang, gayung itu bang. Pas teman gue ngeliat gayung itu geser. Dari situ temen berdua ngeliat tuh berdua. Temen gue langsung ngomong, astagfirullahaladzim, gue tadi dia lari. Gue ya stay aja di situ, gue penasaran kan. Ada rasa takut juga, gue ngerasain rasa takut. Cuman gue mikirnya gini loh, masa iya sih sehoror ini gitu kan. Ini kan mall sering dikunjungin orang rame gitu. Udah nyampe di situ, gue ambil gayung itu, gue taruh lah ke dalam ember gue. Tiba-tiba sambutan lagi suara nangis. Gila, ini godaan bener-bener nih. Gue pikir cuma di lantai 1 bang horornya. Teman gue ini udah gemeteran bang, duduk sambil ngopi itu sambil gemeteran dia bang. Bang udah bang tenang bang, lu sih lagian bawa sugestinya buruk kok gituin. Iya lo tiap kata dia. Wah udah dah kok kayak gini ceritanya. Dia nggak tahu gue siapa dan gue memang nggak cerita sama dia. Terus gue tenangin lah ceritanya. Opening toko tuh,
Semua area gue udah clear ya, sehingga ceritanya udah clear lah. Jam 10 buka toko, ngobrol-ngobrol sama dia masih bingung nih. Itu kira-kira tadi apaan Lot yang kayak gitu ya? Gue nggak paham sih. Karena yang gue rasain itu cuman pas gue tadi cuci muka, gue buka janitor troli, gue cuma ngerasain ada angin, ada suara rintihan. Lu nggak kabur tapi? Ya gue gak, jujur aja, gue mikirnya itu karyawannya, mana karyawannya itu kalau datang selalu jam 8. Berarti siapa dong tadi yang nangis? Rintih gitu. Ambigu banget kan. Dari situlah gue pikir gini, mungkin ya dia mau memperkenalkan dirinya dia, bahwasanya dia tuh ada di situ. Kenalan lah. Iya, kenalan. Karena gue juga di situ gak assalamualaikum, gak apa bang. Pas masuk ke sana tuh, main jelonong aja. Mungkin kata dia kalau istilahnya pribumi, anak mana songong banget sini gitu ya kan. Ya udah. Singkat cerita, pulanglah gue nih balik kerja. Balik kerja itu sore sekitar jam 2:30. Sampai di rumah 2:30. Terus teman gue nanya nih yang masukin gue kerja di situ, gimana Lot? Di situ keren bro, gituin. Aman gak tapi? Aman banget pokoknya, mantep dah. Ini kayaknya memang ini banget, memang apa namanya, kayak yang gue suka gitu kerja di tempat kayak begini gitu kan. Meskipun ya orang banyak yang bilang OB itu kerjanya hina gitu, tapi gue di sini tuh nikmatin banget bro. Emang kenapa? Ada horornya kata dia gitu kan. Enggak, lu ngalamin apaan? Pasti ada cerita. Enggak ada cerita, udah tenang aja. Nah, besokannya singkat cerita gue satu shift nih sama dia di zona kedua. Zona kedua tuh kan terang kan. Zona kedua tuh terang, jadi memang akses lampunya tuh udah, karena dia mall tersebut tuh gabungan sama salah satu swalayan gitu. Jadi kalau swalayan kan kalau pagi kan otomatis pasti terang lah. Beda sama mallnya gitu. Jadi situ gue ngerasa aman-aman aja sih. Cuma dia ini temen gue nih mancing gue. Lot, coba lihat Lot. Di sini ada apaan Lot? Di sini ada apaan? Gue kalau di sini nih Lot selalu merinding. Gue kalau di sini selalu merinding. Dia selalu cerita kayak gitu mulu. Tuh menurut lu ada sosok apaan Lot? Kata dia. Dia kan udah tahu gue kan bang. Terus gue giniin aja. Udah jangan kayak gitulah. Gue di sini pengen kerja, jangan yang kayak kemarin gue baru kerja sehari aja gue udah cabut ya kan, gara-gara ya itu kebodohan gue. Iya, makam itu nggak gue kencingin aja. Lu kemarin, oh iya kata dia, udah nggak ada pembahasan tuh di lantai 2. Terus temen gue nih selalu ngomong kayak gini, di sini tuh gangguan banyak banget loh. Pokoknya dari segi apapun banyak banget gangguan, dia bilang. Gue percaya kok omongan lu kok gituin, karena memang gue udah ngalamin. Nah lu ngomong kemarin nggak ngalamin, kata dia. Ya gue ngalamin. Akhirnya sampailah tuh gue lembur disuruh, karena memang ada salah satu karyawan tuh nggak masuk. Jadi kalau kita lembur itu kita tuh nge-backup bang, nge-backup lantai 1, 2, 3 sampai 4 itu sampai basement akhir itu. Waduh. Ya, mau nggak mau lah. Hari itu gue lembur karena nge-backup orang yang gak masuk. Besok paginya tuh di mall tersebut tuh kebetulan lagi ada event, mau ada acara, jadi memang harus disterilisasi lah gitu, gak boleh berantakan. Gue sama temen gue lembur nih. Gue balik dulu lah istilahnya ke pantry tempat ngumpulnya kita tuh. Terus gue ngobrol-ngobrol sama karyawan situ. Wah, semua tuh pada nanya, gimana? Lu aman gak kerja di sini? Lu aman gak? Gitu. Karena memang gini bang, di mall tersebut itu kan mall baru dibangun ya. Terus orang-orang yang asli penduduk sana tuh pasti udah tahu lah notabene mall tersebut tuh kayak gimana. Terus dia bilang kayak gini, banyak lah yang ngomong sama gue, ini tuh banyak banget yang baru masuk sini 2 hari, ada yang lebih, pokoknya yang paling banyak tuh seminggu atau sebulan tuh resign. Gak kuat nih. Nggak kuatnya ya mungkin karena diganggu kali ya. Karena gue juga tahu dulu mall itu sebelum dibangun tuh seperti apa bentuknya gitu. Nah terus setelah kita ngobrol-ngobrol, barulah kita ngebagi area tuh, mecah tuh. Dari situ gue baru tahu yang namanya basement 2, basement 1, zonanya. Ditempatin lah, ditugasin gue tuh di basement 1. Di basement 1 itu kita 3 orang. Terus karena memang ada satu orang yang sompral banget nih, dia teriak-teriakan, mana setan? Itu jam berapa bang? Jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Saking capeknya kita kan, mana setan? Kita udah capek lah kerja dari pagi. Mana setan? Sini keluar kalau berani. Tendang-tendangin lah ember, tempat sampah sama dia gitu kan.
Terus si sosok itu ngasih eksistensi ke dia tuh tidak berupa wujud, tidak berupa angin, tidak berupa ya kayak inilah eksistensinya dia gitu loh. Dia cuma ngasih sentilan doang. Sentilan di kupingnya teman gue tuh. Teman gue tuh cuma aduh gitu doang, jadi kayak ngerasa disentil. Reaksinya beberapa jam kemudian tuh jam 2 atau jam 3 dia ngerasain panas dulu kan di kuping. Bengkak bang. Serius. Kupingnya bengkak kayak apa sih, kayak modelnya tuh kayak ada airnya gitu bang, modelnya gitu tuh. Terus dia berhenti kan karena pusing mungkinnya. Aduh gue pusing, gue berhenti dulu nih kata dia gitu. Gue nggak ngeh bang, tadinya kupingnya dia bengkak begitu. Pas dia ngadep samping itu gue bilang lah bro, gue manggil dia bro aja. Bro itu kuping lu bengkak begitu, serius lu dipegang sama dia. Astagfirullah, jadi dipegang gini kayak berair bang. Kayak berair. Nah dari situ gue ngobrol sama dia, cuap-cuap di depan gue nih ada mainan kereta yang pakai stiker bang bawahnya. Ya suka anak-anak main itu. Ada jalurnya. Iya ada jalurnya, ada tracknya. Terus lama-kelamaan jalan gini bang, pelan set. Gitu. Sedangkan kita tahu nih aktivitas di mall itu tuh listrik tuh belum nyala. Listrik tuh belum ada sama sekali karena engineering itu udah mematikan gitu. Maksudnya pagi baru bisa nyala lagi jam 10, jam 9 sorry. Gue merhatiin sama teman gue tuh, gue bilang, tuh lihat kereta jalan sendiri nih. Oh ngomong kayak gitu. Lu jangan nakut-nakutin lu, kita di sini bertiga. Iya. Ngapain kita takut, kan di belakang zona 2 basement ada 3 orang lagi. Sama juga pengecut semua gitu ya. Gitu. Jalan bang pelan. Stuck berhenti begitu. Pintu yang bawahnya apa masinisnya ya? Masinisnya. Kebuka. Cedas. Andri. Kabur bang, gue bertiga bang. Itu langsung kabur. Nabrak ember sampai air sampai tumpah tuh, sampai jadi kerjaan lagi akhirnya. Berantakan. Parah. Udah dari situ teman gue ngomong begini, pokoknya gue nggak mau balik lagi lah ke situ. Udahlah kita nyari aman aja di lantai 2. Dia pengen itu yang di depan swalayan itu karena terang kan. Gak usah lu balik aja ke pantry gue gitu. Karena kuping lu tuh parah, dikompres dulu lah pakai apa. Gue ngomong sama leader gue bilang, bang, si bro no kasihan no. Kenapa emang kupingnya bengkak tuh, kayaknya disentil sama setan gue gituin kan. Gak masuk tuh anak itu 3 hari. Oh 3 hari? Anak itu gak masuk 3 hari, katanya mimpinya ini mulu bang, dikejar-kejar setan mulu katanya. Terus besokannya pas 3 hari setelah dia gak masuk itu, dia dapat wilayah di situ juga. Gue ceritain sama teman gue gitu ya. Namanya si Topa ngomong, lo tuh tahu gak sih bro, kenapa? Dia minta maaf di basement 1. Nangis-nangis, saya minta maaf, saya nggak lagi. Padahal tuh bocah paling sompral bang. Dari pertama kali masuk tuh songong dia emang. Gue ngeliat dia tuh emang gayanya agak tengil gitu, konyol kan. Dia sampai minta maaf, sampai nangis. Dari situ kerja diem aja bang. Kerja diem, dia nggak mau ngomong sompral lagi. Gue liatnya jadi berubah gitu, karakter dia jadi berubah. Oke, gue bilang seneng nih gue ngeliat orang kayak gini. Akhirnya singkat cerita, gue di hari berikutnya itu, jadi 1 hari itu kita zona tuh selalu berubah bang. Misalnya hari Senin gue di lantai 1, Selasa di lantai 2 kayak gitu kan. Begitu juga di hari-hari berikutnya. Nah terus sampailah gue di zona 3 nih. Di zona 3 tuh di dekat restoran Jepang. Jadi memang di situ tuh ada seperti kayak manekin yang didiriin sama toko butik. Cuma di situ tuh ada manekin yang menurut gue tuh ini aja, maksudnya nggak logis aja. Nggak logisnya tuh dalam arti kata, kok ada manekin bisa duduk, karena kan kondisi gelap nih. Manekin itu kita pasti tahu dong setengah badan doang kan. Terus kalau patung pun otomatis patung tuh akan berdiri ataupun dia berekspresi seperti ini atau apa berpose gitu kan, dia berpose gitu. Nah itu tuh kayak duduk tenang aja. Duduk tenang kayak begini nih, dan arah pandangannya tuh sudutnya ke gua. Terus pas gua lagi ngambil rokok, gua mau bakar kan, jadi memang pagi itu boleh ngerokok bang, karena kan AC belum nyala kan. Kita bakar rokok, gua merhatiin kok beda gitu. Ini
kayaknya nggak beres gitu kan. Gue jalan mundur lagi masuk ke janitor troli lantai 3. Gue dengar suara langkah kaki kan. Tek 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 tek. Gue diem lah di situ. Gue rada jiper juga ya. Wajir, kata gue, ini apaan? Gue balik lah ceritanya, mau ke arah restoran Jepang itu. Nggak taunya yang tadi awal mulanya gue pikir manekin, dia berdiri di jalan, Bang. Dia duduk berdiri di jalan, dan jalannya tuh nggak kayak manusia tek 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 tek. Nggak nampak gitu. Nggak nampak. Dia cuma begini doang. Itu jalannya kayak gitu. Kayak melayang gitu. Bener, kayak melayang kayak gitu. Gue panik, gue lempar pelan, gue lari kan. Karena memang waktu itu gue di kondisi sendiri di situ. Panik, gue bilang seadanya. Nambah lagi bos gue turun nih. Tak 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 tak, suara kaki kan. Wah, gue deg-degan nih, Bang. Anjir, gue bilang apaan lagi nih, cobaan apaan lagi. Gue coba nguat-nguatin. Gue harus kuat lah, gue bilang. Masa iya gue kerja pagi sampai jam 2:30, gue gak sanggup kerja gara-gara ginian kan. Gue denger tuh suara cek rolling door, Bang. Kaget kan gue. Astagfirullahaladzim. Bos gue nongol palanya. Nongol pala? Bos gue kagetin. Oh, iseng nih? Iya, iseng dia. Kaget gak lu digituin? Kaget lu gue, Bang, sialan lu. Lu lagi panik nih, Bang. Wah, kenapa lu? Gak mau panik, Bang. Lu gak ceritain tuh sama dia. Yaudah lanjut ya kerja. Ya, Bang, siap. Sialan, gue bilang. Kalau setan tadi mau buat bantai pakai pelan kan, mau gitu. Nongol palanya dia, rambutnya gondrong. Itu dia sambil ketawa-tawa, ya udah istirahat lah gue ceritanya tuh siang gue istirahat, gue ceritain ke teman gue nih yang masukin gue bilang, bro, kenapa? Tuh di lantai 2 gue tadi ngeliatin orang jalan. Terus ya kayak gue pikir security atau manekin gue gituin atau patung, tapi kok gayanya, gue bilang begitu, sama banget kayak korban yang waktu itu pernah kebakar di belakang. Lu pernah ada orang ngebakar diri di belakang mall itu? Bakar diri? Gue tahu waktu pas gue masih anak-anak tuh gue pernah nyaksin itu. Itu sama banget, gue bilang itu tingginya cirinya. Terus dia bilang gini, ya mau kayak gimana kalau memang eksistensinya dia di situ, dia bilang. Kalau emang dia mau ganggu lu ya otomatis ya lu jangan rusak aja kerjaan lu, ya udah tenang dah, gue amanah, gue gituin kan. Terus temen gue ngomong juga, kata dia, memang di restoran Jepang lah gue di situ, gue gituin, gue di situ memang laki-laki loh penunggunya. Dia ngomong begitu. Serius lu laki-laki? Iya beneran. Landing nunggu, Bang, seadanya, Bang. Terus ya karena kan di lantai 3 itu gue harus mobile nih. Jadi di depan tuh ada restoran Jepang juga, di belakang ada restoran Jepang gitu loh. Nah, jadi harus mobile gue, tektok dari depan ke belakang ke depan kayak gitu, nyapu dulu terus ngelobi, habis itu baru gue ngepel ya kan. Nah jadi pas gue pindah ke arah depan, jadi ya mohon maaf, pokoknya restoran Jepang itu ada 2 boneka, yang satu biru, yang satu merah gitu. Nah, yang pakai topi kuning lah modelnya gitu. Gue lagi, mata gue tuh lagi ke arah sana mulu memang. Lagi ke arah sana mulu, gue ngeliatin aja. Kok mata gue maunya ke sana mulu, kenapa ya, gue bilang. Udah tuh, gue duduk di samping hidran. Jadi nih hidran, sebelahnya tuh restoran itu. Kaca tuh kayak ada yang ketok-ketok. Tak gitu. Gue pikir tikus. Gue masih berpikirnya kalau pergerakan yang ada di situ tikus, karena kan mall itu kan nggak jauh dari pasar ya kan, dari got atau apa, otomatis tikus kan pasti banyak gitu. Positif lah mikirnya. Iya, masih pikir positif. Gue berdiri karena memang udah ganggu banget di kuping gue kan. Gue berdiri, gue nengok lah ke arah kaca itu. Jadi di belakang kasirnya si restoran itu kan memang kaca itu kontras banget ya, kelihatan kalau dari luar ya. Ada satu sosok yang berdiri di dekat kasir itu. Dia tuh memang bajunya tuh udah lusuh banget, udah inilah, udah kayak campur-campuran tanah. Loncat, tek, seng. Pocong, Bang.
Jujur bang, sosok makhluk halus yang paling gue benci itu cuma pocong. Pocong. Dibandingin kuntilanak ya, kalau kuntilanak itu dia itu ya selalu ciri khasnya dia nangis kan. Kalau pocong itu dia bisa menyerupai apapun bang. Contoh, ada boneka yang gue nemuin di lantai 1 tuh kayak gitu. Jadi ada boneka, dan di sampingnya dia nih. Itu nyaruk bang, nyaruk banget sama kayak patung. Bener. Cuman tuh yang bikin kita kagetnya itu ketika dia udah ngelakukan pergerakan. Kayak dia mau menyiting ke sini apa kemana, itu bang kita pasti jiper. Makanya pas gue ngeliat di kasir itu tuh, gue nggak bisa bergerak kaki gue. Udah lemes bang. Udah lemesnya karena apa? Wah, shock banget gitu, kaget banget gitu. Kok dia bisa ada di sana gitu? Kenapa ada di sana? Gue pikir dia tuh nggak ngikut gue bang. Sampai gue pindah ke resto yang belakang. Gue ke belakang, jalan tuh. Gue tuh denger kayak ada suara orang gitu. Kayak gitu kan. Gue dengerin ya, terus gue dengerin. Lama kelamaan bau tanah nih. Gue udah tahu kalau udah bau tanah tuh udah baunya dia. Pocong tuh. Kok bau tanah? Kayak tanah kesiram air gimana sih? Langu gitu. Baunya kayak gitu nih. Gue udah nyium bau ini pasti ada dia di sekitar sini. Gue nggak mau sumpah demi Tuhan gue. Anjing sih. Aduh. Gue nggak mau. Nggak mau nengok sebelah kiri ya. Gila sih. Bau tanah tuh. Terus apa namanya? Ini jadi ada rolling door. Samping rolling door ini kan kayak kaset yang jual 5.000-an tuh. Gue berdiri di situ, gue sempat berhenti samping gue. Sosoknya? Iya, di samping TV. Terus kayak ada lemari kecil gitu, sebelahnya ada dia lagi berdiri. Gue nengok begini, jadi cuman mukanya tuh udah ketutupan baju apa namanya kain kafannya dia. Gitu. Setelah gue tahu itu gue lari. Sadar dari gue takut tuh bang. Gue lari, bodohnya gue lari ke dalam toilet. Ke toilet. Gue lari ke dalam toilet bang. Ketika pas gue mau keluar, gue ngerasa sugesti gue udah baik ya kan, gue keluar lah. Dan pintu tuh susah bang kebuka bang. Buat masuk tuh? Buat keluar. Gue udah di dalam toilet. Kayak kekunci gitu. Kayak kekunci. Padahal situ posisi gue sendiri. Gue buka, gue paksa nggak bisa kan. Cuma gue mikir, tenang. Gue bilang gitu. Tenang lu, jangan sampai kena sugesti. Gue bacalah sebisanya gue. Bismillahirrahmanirrahim. Gue buka. Gue buka lah itu pintu toilet. Terbang di depan gue bang. Lewat tuh. Terbang di depan gue. Lemas, ada di teror gue di lantai 3. Gue lari tuh langsung tuh, gue lari ke pantry. Gue ngomong, bang tolong bang, gue dinol pocong bang. Di situ tuh anak-anak baru tahu. Wah lu bisa ngeliat gini. Enggak bang, gue bener-bener digangguin bang. Bukannya apa, kemarin juga yang masuk ke sini ada juga orang bisa terus ngomong katanya di lantai 3 tuh ada pocong, katanya laki-laki. Astagfirullah, bilang berarti yang gue lihat memang dia mengganggunya gitu loh. Ya dari situ gue minta temenin kan, gue nggak berani. Tolongin bang, temenin bang. Udah lu berdua ya masih Brono. Gue tetap nggak berani kalau berdua. Gue pengennya bertiga. Karena apa? Takutnya ketika gue ketemu dia, gue dalam kondisi pingsan atau kayak gimana pun, atau gue jatuh dari lantai 3 ke lantai 4 kan lumayan bang. Ya kan? Saking paniknya gue lari gitu. Dari situ gue temenin sama temen gue, udah kita bakar rokok dulu bareng-bareng. Akhirnya gue berinisiatif. Gue bilang gini, ini sebelum kita beraktivitas, kita balik lagi ke sana, gue minta tolong deh seduin kopi pahit deh, gue gituin. Maksudnya jangan sampai biar kita tuh nggak diganggu. Akhirnya dibuatin tuh sama temen gue. Ini lo, ini taruh di mana? Taruh aja di atas hidran. Gue gituin kan. Gue taruh lah di atas hidran. Memang itu kopi yang awalnya tenang bang gitu kan airnya kan, tiba-tiba tuh kayak goyang dikit gitu. Set kayak goclak gitu dikit. Terus temen gue, lah kopinya goclak. Udah tenang aja lo,
gitu. Yang penting kita aman sini. Nah setelah gue naruh kopi itu nggak ada gangguan bang. Gitu mungkin karena memang kalau kita masuk itu harus keluar nuannya seperti itu. Gue bakarin bang rokok kretek, terus gue kasih juga kopi juga. Gimana kurang enak lo gue gituin. Pagi-pagi udah sarapan gue aja yang rokok. Iya gue aja yang kerja belum sarapan gue gituin. Terus dari situ ya teman gue mungkin dia ngerasa kayak gimana bang ya, ngerasa kayak lu masih mau kerja nggak lo gitu, takutnya lu gara-gara ada kayak gini lu jadi nggak kerja gitu kan. Ngiyakinin gue terus tuh bang, lu tadi masih mau kerja kan, lu masih mau kerja kan, udah tenang aja gue masih mau kerja kok, tenang aja gue gituin. Terus ingat cerita sampai lagu di basement akhir. Di basement akhir itu gimana bang ya, itu yang bikin gue bener-bener ini sih, maksudnya dibikin gue bener-bener panik waktu itu. Gue kaget juga, gue nenteng tangan cewek gitu. Orang tenan gue pikir dia tuh kerja di salah satu butik gitu kan, karena dia yang gue lihat sih dia cuma duduk diem terus kayak merhatiin lorong, pokoknya nggak ngomong lah, nggak apa gitu. Gue tegur kan, kenapa kak, gue gituin, mau saya anterin kak. Terus dia kayak cuma ngangguk doang ngasih reaksinya, dia kayak cuma ngangguk. Terus dia ngomong sama gue, nggak sempat ngomong sih, cuman kayak ngasih bisikan. Gue nggak dengar, suara dia kecil banget gitu loh. Dia minta anterin nih bang, minta anterin ke salah satu lorong yang benar-benar gelap. Di ujung lorong itu sebelah kiri itu udah paling gelap banget, nggak ada pencahayaan sama sekali. Dia minta berhenti di situ, berhentilah di situ. Mau saya temenin dulu nggak sampai lampu nyala? Gue bilang gitu. Nggak ada reaksi apapun, dia cuman kayak nunjuk ke arah dalam itu. Yang gua nggak ngehnya itu, dia tuh pakai baju tuh kayak baju piyama tidur. Itu yang gue inget. Dia kayak pakai baju piyama tidur tuh jadi putih semua. Ya, cuma gue nggak punya pikiran yang kayak wah ini setan nih gitu ya kan. Gue bawa lah dia tuh sampai ke lorong itu, terus sempat gue tinggal karena gue ngerasa iba gitu atau gimana gitu bang ya. Gue buatin teh tuh ke pantry dulu. Gue buatin teh ke pantry. Gue bawa gelas tuh, inget banget tuh, gue bawa gelas plastik. Gue buat kasih dia. Gue ketok-ketok kan dalam rolling door-nya itu. Neng, nih teh nih, gue gituin. Ini mau nggak? Enggak. Bayangin, diterakin begitu bang dari dalam rolling door. Enggak, kata dia. Lah, ini apaan kata gue. Manekin yang baju yang cuma separuh itu gerak di dalam. Set, gue lihat ke bawah, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apapun. Terus tiba-tiba teh yang gue taruh di bawah kayak ketendang jatuh sendiri. Langsung tuh dalam barang door aktivitas dia digebuk-gebukin bang. Dua ketawa. Gue kabur gue seadanya. Barulah di situ gue panik tuh. Gue nggak berani lagi di basement 2. Karena apa? Gue diludahin bang. Diludahin pas gue mau naik eskalator, cuy gitu gue ngerasain di sini nih. Dan bau baju gue tuh sampai 2 tahunan lah, gak hilang bau air liurnya. Serius. Pas dari situ tuh gue mikir sama teman gue gini. Gue bilang sama teman gue kayak gini, sorry. Gue kayaknya cabut aja bro, gue gituin. Gue kayaknya nggak sanggup dah kayak gini, kerjaan kayak gini. Emang kenapa digangguin ya? Jadi memang aktivitas di mall itu bang, yang diganggu tuh bukan cuman gue doang. Di lorong itu katanya orang-orang tenan juga sama. Makanya di lorong tersebut tuh, di lorong sebelah kiri itu nggak ada orang yang mau nyewa di situ. Karena memang sepi. Satu, pengunjung pun ketika dia turun dari lantai 1, 2, dan 3 pasti larinya ke tengah. Dan nggak akan dia tuh ya nyambangin yang kiri atau kanan paling pojok gitu, nggak mungkin. Makanya tuh rolling door tuh selalu sepi. Dan di sana tuh waktu gue kerja selama itu tuh gue sering banget kayak nemuin kayak uang logam 1000-an, terus uang logam 1000 diuntel sama duit 100.000 kayak gitu. Terus ada kain yang diikat rambut kayak gitu, dalamnya rambut diikat karet, dibuang di situ. Gue sering nemuin. Jadi mungkin di situ banyak banget orang yang buang-buang kayak benda-benda kayak gitu bang. Kayak modal buat tolak balah ya kayak gitu modelnya. Yang namanya mall, terus
pas gue setelah kejadian kayak gitu gue cerita nih sama leader gue, bang boleh nggak sih bang kalau misalnya gue kerja di sini tapi gue cuma stay-nya di satu lokasi. Contoh kayak gue di zona 1, 2 dan 3 1, 2 dan 3 deh aman gitu. Maksudnya gue nggak mau basement bang. Ya udahlah kata dia, kita kan kerja di sini sama-sama capek. Ya lu harus terima resikonya. Ya it's okay lah, gue bilang nggak masalah. Terus setelah gue ngobrol sama atasan gue itu, dia ngomong kayak gini, di sini memang ya kalau kerja pagi tuh kayak gitu. Begitu pula pekerja malam juga kalau kita lagi ada lemburan. Sering diganggu kayak gitu. Bahkan si leader gue yang cewek ini juga sering kesurupan di pantry bang. Oh sering kesurupan? Sering kesurupan juga. Jadi kalau misalnya dia lagi menstruasi, dia lagi stres atau kayak gimana, sering tuh kesurupan katanya. Pas gue di sana sih dia aman-aman aja, nggak pernah kayak bereaksi dia kesurupan atau kayak gimana gitu kan. Aku tanya-tanya lah sama si perempuan ini, sama si leader gue. Gue bilang, Bu, mohon maaf, memang di sini tuh aktivitas itu kencang kayak gini ya Bu ya? Ya iya, maksudnya emang horor banget gitu. Makanya kadang-kadang yang masuk sini tuh seminggu, 2 minggu, paling lama tuh sebulan lah atau 2 minggu gitu. Terus yang apa namanya, yang sampai setahun itu ya mungkin mereka yang kebal digituin. Biasa ya? Iya, orang-orang yang kuat gitu. Sedangkan gue aja baru kerja di situ sampai beberapa bulan aja udah ngalamin hal yang kayak gitu. Tapi lambat laun karena mungkin gue sering ngalamin hal yang kayak gitu, jadi kesini-sininya tuh nggak terlalu scare banget gitu, B aja gitu bang. B aja? Iya, B aja. Sampai kayak si sosok itu gangguin setelah gue ngepel gitu. Jadi kalau gue ngepel nih, habis gue ngepel, otomatis di zona itu kan ada yang keramiknya tuh marmer. Terus ada juga yang keramik biasa kan. Yang lebih kontras banget tuh marmer kalau kita habis ngepel. Biasanya kalau kita ngepel dari ujung jalan nih sampai ke akhir jalan itu, kalau kita habis ngemop tuh biasanya ada yang jalan bekas tapak kakinya dia. Dan itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh? Nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau kita samperin nih, kita lihat jejaknya dia, jadi itu aneh bang. Jadi nanti apa sih namanya? Cuma setengah telapaknya dia. Gitu, misalnya tumit belakang, depan, terus kadang cuma jempol kakinya doang, kadang jarinya yang 3 kayak gitu, terus kadang yang depannya sini kayak gitu bang. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Begitu juga kalau kita di mall, sering banget gini loh. Waktu masih di mall itu, sering banget nemuin kaki-kaki berantakan itu, tapi berupa tanah. Mungkin teman-teman yang office boy itu ngerasain juga kayak gitu. Jadi tuh kayak orang injak tanah terus diacak-acak gitu bang kakinya. Di lantai gitu. Itu dia tuh. Itu pasti sosok itu, bukan manusia. Sekarang mana ada orang kakinya kotor-kotor masuk ke dalam mall. Orang kan berpikirannya gue harus bersih lah. Gue harus kelihatan rapi kalau gue masuk mall biar orang lihat gue juga oke gitu. Gak mungkin dengan kaki yang kotor. Begitu pula pun customer yang istilahnya cuma pakai sendal. Otomatis kalau dia napakin kakinya di lantai itu, dia tarik lagi kakinya untuk naikin ke sendal itu, otomatis cuman ada bekas ceplakan uap dari kaki doang. Iya. Gitu loh, nggak sekotor itu. Kalau memang kakinya kotor tuh jadinya hitam. Dan itu jadi kayak campuran tanah bang. Kok bisa ya? Iya, jadi kayak orang dari luar habis main tanah masuk ke dalam. Kadang sering nemuin tapak-tapak kayak begitu bang. Gue pernah saking penasarannya, jadi gue nemuin sosok itu tuh memang ya terbilang anak-anak kecil sih ya. Ada beberapa tuh anak-anak kecil yang sering main di wahana kayak gitu. Terus gue sering ngasih mainan anak-anak itu kayak model mobil-mobilan pakai tali kayak gitu. Gue mancing-mancing aja gitu bang. Nih gue kasih mobil-mobilan nih, gue pakai tali. Bergerak nggak dia? Bergerak bang. Sit, ditarik begitu kadang-kadang. Terus gue naruh sedotan. Terus sedotannya tuh gue kasih cacing dalamnya. Gue sering nemuin cacing merah tuh. Gue masukin cacing, gue taruh lah di situ. Kalau memang ada pergerakan, berarti si sedotan itu nggak muter ke samping bang. Dia pasti lurus. Di jalan set, sering bang digangguin sama anak-anak kecil. Bahkan gue ngerasa digendong pun pernah. Maksudnya dia naik ke pundak gue. Kayak yang gendong. Kayak yang gendong dia. Gue lagi ngemop, enak-enak nih gue lagi ngepel. Tiba-tiba pundakku berat.
Nah, gue udah ngebungkuk aja tuh bang. Udah ngebungkuk gini, udah gue tepak, udah turun. Gue gitu, ntar kerasa kayak angin terbang gitu, set gitu. Kayak gitu udah biasa tuh. Itu udah biasa bang, karena memang gimana ya, mungkin mental juga digejek juga ya di situ ya, dari awal mula sebulan 2 bulan gue kerja di situ ngalamin teror itu, ya sampai pada akhirnya gue ya terbiasa gitu loh. Baik gue akuin orang yang kerja sebagai office boy itu kalau mereka nggak punya cerita horor tuh bohong bang. Gak mungkin lah ya. Iya, pasti punya. Pasti, paling gitu sih bang. Kalau selama kerja di sana kan 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun kurang lah. Ya. Yang paling ekstrim tuh yang mana tuh bang? Yang paling ekstrim itu pocong itu bang. Yang satu lantai teror itu tuh, abang sendirian tuh. Karena gue di teror itu dari jam 6 sampai jam 9, berapa jam? 3 jam. Itu pagi tuh. sampai orang engineering itu ngeliat gue lari itu dipikir gue maling ngambil barang dari dalam. Dilihat dari CCTV. Iya, dari CCTV. Padahal kabur karena ngeliat pocong. Iya, karena pocong di situ juga. Iya. Asli. Jadi setelah 3 tahun tuh resign karena memang mau cari tempat yang lain atau karena gangguan situ bang? Tapi udah biasa juga ya gangguan. Iya, jadi bukan karena resign sih bang, karena memang salah satu di toko buku ya ternama lah di Indonesia gitu. Terus di sana tuh membutuhkan office boy gitu kan, karena temen salah satu staffnya tuh resign. Jadi leadernya tuh ngeliat kinerja gue mungkin ketika gue di sana, ya gue ditarik lah. Jadi ada tawaran yang lebih baik. Iya, ya. tawaran lebih baik. Oke deh, jadi palingnya itu tadi cerita dari Bang Bolot ya tentang pengalaman kerja di salah satu mall selama 3 tahun kurang lebih ya. Iya. Jadi itu lumayan ekstrim, bukan lumayan, memang ekstrim, apalagi diganggu sama pocong, aduh. Dan sampai datang ke sini tadi. Iya. Sampai nongol di kaca, serius tadi gue ngomong. Pocongnya? Allah iya. Gue bukan nakut-nakutin bang ya, tapi memang pas ketika tadi kita ngobrol tuh, stuck gue ngerasa memang ngeliat belakang itu, gue ngeliat ada bayangan di situ. Gitu. Tapi sekarang udah insya Allah aman lah. Insya Allah aman lah. Jadi ya memastikan aja ceritanya benar atau enggak gitu ya. Dan ini podcast pertama kali ketika gue cerita dia datang bang. Data itu merinding nggak kelar sebenarnya saya. Cuman oke ya. Jadi ya itu benar-benar pengalaman yang ekstrim menurut saya sih bang. Iya. Jadi ya kalau memang ada pengalaman kayak gitu, ada peluang atau ngerasain kayak gitu, jangan saya ambil. Iya. Nggak berani saya. Positif aja. Jadi tergantung sugesti kita juga. Betul, ya. Bang. Betul. Jadi teman-teman OB di sana tetap semangat. Saya nggak berani. Oke, jadi akhir kata ini cerita dari Bang Bolot. Jadi sebelum gue closing, jadi bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Mampir aja ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Bolot pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.